Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifa Nabila, NPM 1006031818140. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang larutan dan kelarutan. Pada materi wujud zat akan menjelaskan tentang ikatan antar molekul. Ikatan antar molekul itu gaya tarik-menarik antar molekul yang saling berdekatan. Lalu, wujud zat. Wujud zat itu bentuk-bentuk yang berbeda yang diambil oleh berbagai fase materi berlainan, serta kesetimbangan fase. Kesetimbangan fase itu fasa atau komponen atau derajat kebebasan dan lainnya yang berada pada keadaan yang setimbang. Selanjutnya akan membahas tentang atom, molekul, unsur, serta ion. Atom adalah satuan terkecil dari suatu materi yang terdiri atas proton, neutron, serta elektron. Molekul adalah gabungan dari dua atom atau lebih. Unsur adalah sekelompok atom yang memiliki jumlah proton yang sama pada intinya, serta ion adalah atom yang bermuatan listrik. Jika dilihat dari susunan tabel periodik unsur, dari kiri ke kanan, jika jari-jari atomnya negatif, maka afinitas elektronnya akan positif, serta keelektronegatifannya akan positif, dan energi ionisasinya akan negatif juga. Jika dilihat dari atas ke bawah, jari-jari atomnya positif, maka afinitas elektronnya akan negatif, serta keelektronegatifannya pun akan negatif, dan energi ionisasinya pun akan negatif pula. Selanjutnya, membahas tentang ikatan kimia. Ikatan kimia sendiri yaitu gaya tarik-menarik kuat antar atom atau molekul. Ikatan kimia ini dibagi menjadi dua, ada ikatan antar atom dan ikatan antar molekul. Ikatan antar atom yaitu ion, kovalen, serta logam. Sedangkan ikatan antar molekul yaitu ada van der Waals dan hidrogen. Selanjutnya, zat memberikan wujud karena memiliki kisi-kisi partikel atau kristal dalam menyusun kerangka. Sifat gerakan partikel ada yang aktif dan ada yang non-aktif. Gaya tarik-menarik antar partikel ada dua macam, yaitu kohesi dan adhesi. Kohesi sendiri yaitu gaya tarik-menarik antara molekul-molekul zat yang sejenis. Contohnya, gaya tarik antara molekul-molekul air. Sedangkan adhesi adalah gaya tarik-menarik antara molekul-molekul zat yang tidak sejenis. Contohnya, gaya tarik-menarik antara molekul air dan udara. Selanjutnya, mengenai sifat gas. Gas memiliki sifat yaitu arah gerakannya yang tidak beraturan serta gerakannya kuat. Hukum gas yang ideal yaitu PV sama dengan nRT. Hukum ini mengaitkan keadaan atau wujud yang spesifik. Selanjutnya akan menjelaskan tentang diagram 3 fase. Diagram 3 fase atau diagram PT adalah diagram yang menyatakan hubungan antara suhu dan tekanan dengan fase zat. Diagram fase menyatakan batas-batas suhu dan tekanan di mana suatu bentuk fase dapat stabil. Cara membaca diagram ini yaitu dilihat dari garis didihnya. Jika titik B dan C disebut titik garis didih. Garis didih merupakan transisi fasa cair dan gas. Lalu ada garis beku, yaitu pada titik BD.
Garis beku merupakan transisi fase cair ke padat, serta ada garis sublimasi, yaitu pada titik A dan B. Garis sublimasi merupakan transisi fase padat ke gas. Lalu ada titik triple. Titik triple perpotongan antara garis didih, garis beku, dan garis sublimasi, yaitu disebut titik triple. Koordinat titik triple air adalah 0,0098 derajat Celcius. Pada titik triplenya, ketiga bentuk fasa zat, yaitu padat, cair, dan gas, berada dalam kesetimbangan. Selanjutnya tentang larutan dan kelarutan. Larutan artinya campuran zat yang terdiri dari dua atau lebih komponen atau zat yang saling bercampur satu sama lain. Kelarutan yaitu kemampuan suatu zat kimia tertentu. Kelarutan dinyatakan dalam jumlah maksimum zat terlarut yang larut dalam suatu pelarut pada kesetimbangan. Kelarutan terdiri dari dua jenis, yaitu ada zat terlarut yang disebut solut serta zat yang melarut disebut solvent. Ada perbedaan antara bercampur dan melarut. Bercampur yaitu dua zat dalam satu fase. Jika melarut yaitu dua fase yang berbeda saat pelarutnya berupa cairan. Pada bab larutan dan kelarutan, ada pula sistem dispersi. Sistem dispersi terbagi menjadi dua, yaitu ada dispersi secara molekular dan dispersi secara partikular. Dispersi secara molekular akan menghasilkan larutan sejati, tetapi tidak bisa melihat zatnya kembali, zat yang dihasilkan jernih. Sedangkan dispersi partikular akan menghasilkan larutan sejati, tetapi tidak bisa melihat zatnya kembali. Prinsip dari larutan dan kelarutan yaitu like dissolve like, di mana jika pelarutnya polar, maka dia akan melarut pada yang polar pula. Jika larutannya non-polar, maka ia akan melarut pada larutan yang bersifatnya non-polar pula. Kosolvent merupakan pelarut yang digunakan untuk meningkatkan kelarutan zat. Bisa digunakan pada pembuatan suspensi dan emulsi. Nah, kosolvent itu terdiri dari salting in dan salting out, di mana salting in zat terlarut yang dapat menyebabkan kelarutan utama dalam solvent lebih besar, sedangkan salting out peristiwa zat terlarut yang mempunyai kelarutan lebih besar dibandingkan zat utama. Selanjutnya, yang mempengaruhi larutan dan kelarutan ada surfaktan, ada ukuran partikel, serta ada perhitungan pHp. Surfaktan yaitu senyawa yang menurunkan tegangan permukaan antara dua cairan, antara gas dan cairan, atau antara cairan dan zat padat. Surfaktan bertindak seperti pengemulsi, pembasah, serta pendispersi. Lalu ada ukuran partikel. Ukuran partikel contohnya bentuk dan luas permukaan partikel, serta presentase dan luas permukaan partikel. Hal-hal yang akan dipengaruhi oleh ukuran partikel yaitu mempengaruhi pelepasan obat, mempengaruhi stabilitas sediaan cair, serta mempengaruhi proses pembuatan sediaan padat. Lalu ada perhitungan pHp. Perhitungan pHp ini untuk menghitung pada pH berapa suatu obat atau suatu larutan tersebut akan melarut sempurna tanpa adanya pengendapan dan larutannya tidak lewat jenuh. Sekian penjelasan tentang peta konsep larutan dan kelarutan dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Semoga dimaklumi. Terima kasih atas perhatiannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.